Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri. Gerakanku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan majelis tabligh dari PDM Tuban, yang kami hormati Bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bancar, yang kami hormati Ibu-ibu Aisyah yang alhamdulillah bisa hadir, dan juga dari bapak-bapak dan juga anak-anakku semua, mulai jenjang apa ini? SD ini? SD, SMP ada? Oh SMP, SMA ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki Hijriyah. Kita pada tanggal 21 Rabiul Awal tahun berapa? 1445 Hijriah ya. Dan kita tahu bulan Rabiul Awal memang bukan termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ada yang namanya bulan haram ya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Namun Rabiul Awal ini merupakan bulan yang sangat spesial sekali. Kenapa? Karena di bulan ini kita bertepatan dengan sejarah ya, lahirnya Rasul, kemudian hijrahnya Rasul ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dan juga wafatnya Rasul itu di bulan Rabiul Awal. Maka sudah selayaknya kita senantiasa bersolawat ya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga juga tercurah limpahkan kepada kita sebagai pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Baik, alhamdulillah temanya hari ini yaitu 3 tips sukses bagaimana kita meraih bahagia di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa? Ada pertanyaannya gini, mengapa kok bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu jawabannya? Ya, ternyata jawabannya ada di surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri toladan yang baik, yes, bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan nikmat rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Jadi sudah cukup. Maka dasar kita adalah ketika kita pengen nanti banyak itu ya, di luaran sana itu banyak. Saya itu termasuk orang yang suka ikut seminar-seminar acara. Wah, cara sukses rahasia semua macam-macam itu. Cuman ya akhirnya versinya mereka. Dan hari ini
insya Allah kita belajar langsung pada uswatun hasanah kita. Yang pertama satu, yaitu miliki impian yang besar. Itu Bapak Ibu. Loh kan itu cocoknya buat anak-anak. Kita wis sepuh-sepuh. Loh enggak. Kita pun juga harus punya impian. Yang mungkin sekarang saat ini sebagai pengurus di Muhammadiyah, maka kita juga punya impian. Oh, nanti Muhammadiyah harus punya MBS. Oh, ini sudah bagus. Maka dari itu yang pertama adalah miliki impian. Nah, miliki impiannya apa? Baginda Rasulullah SAW, beliau itu adalah seorang pemimpi yang besar. Pemimpi itu bukan orang yang ngimpi hanya diem saja, itu bukan, itu penghayal. Beliau orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau tidak pernah berhenti untuk bagaimana memimpikan masa depan yang luar biasa, yang dahsyat. Terutama masa depan untuk agama dan umat ini. Rasul dimulai dari Madinah. Beliau bermimpi bagaimana cahaya Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ada yang nanti Islam masuk ke Eropa, Islam masuk ke Afrika, Islam masuk ke Amerika, Islam masuk ke Asia. Ya, itu dari sebuah impian. Kok bisa Rasul punya impian yang besar seperti itu? Bahkan pernah ada orang Amerika mengadakan sebuah penelitian, siapa orang berpengaruh di dunia ini. Ternyata nomor satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu orang Amerika yang buat surveinya. Ya, kenapa? Karena ada kekuatan di sini. Nah, Rasul ini mengapa kok bisa punya impian bagaimana sinar Islam bisa menyebar ke seluruh dunia? Karena beliau dapat mandat dari Allah di surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, mandatnya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi, dan kami tidak mengutus engkau, maksudnya Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya sebarkan Islam ini ke seluruh negeri. Subhanallah. Impian beliau. Ini yang pertama. Ya. Maka apa yang terjadi? Dalam kurun waktu yang tidak lama, mimpi itu perlahan-lahan jadi nyata. Ya. Perlahan-lahan mulai terlihat. Dimulai dari mana? Dimulai dari perang Badar. Mulai ada perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandaq, dan sampai yang terakhir adalah penaklukan Mekah, Fathu Mekah. Ini menarik, dimulai dari sebuah impian. Ya. Maka itu jamaah sekalian, dengan impian, ya, jangan pernah takut bermimpi. Dengan impian kita akan selalu semangat. Dengan impian kita menjadi lebih optimis dalam hidup, dalam melakukan apapun. Maka ketika kita merasa lemes, kita merasa loyo, kita merasa pesimis, bisa jadi impian kita terlalu kecil. Akhirnya kita ngomong, ya sudah, mungkin saya cukup sekian saja. Padahal sebenarnya diri kita bisa sampai maksimal. Maka dari itu, jamaah sekalian, perbesar impian kita. Nah, luar biasa, itu harus berani lah ya. Gitu. Kenapa saya katakan berani? Karena Allah dalam hadis qudsi berfirman, ana inda dhonni abdi bi. Aku ini sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jadi ketika kita berpikir bismillah, yes saya bisa, maka insya Allah akan memudahkan semuanya itu. Akan bisa. Ya, tetapi kalau kita sudah pesimis, kita sudah nggak yakin dengan keinginan kita, mungkin nggak yo. Misalkan Bapak Ibu yang punya anak, tuh bisa nggak ya saya menyekolahkan, menguliahkan anak saya sampai besar ya, padahal biayanya sekarang banyak gitu. Lah kalau kita udah ragu-ragu, maka hasilnya kembali ya sesuai apa yang kita bayangkan, kita inginkan. Maka dari itu kalau kita yakin bismillah ya, bismillah.
yakin, maka nanti kenalah ana idza dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, apapun itu. Dan dimulai dari sebuah impian inilah kemudian impian dari Rasul menurun ke sahabat-sahabatnya, dari sahabat-sahabatnya menurun ke tabi'in, menurun lagi ke tabi'ut tabi'in, sampai ke generasi kita seterusnya ini. Dan yang terutama ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama, apa yang terjadi? Sinar cahaya Islam masuk ke dalam kerajaan-kerajaan besar pada saat itu, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Persia itu kalau zaman dulu itu kayak Cina sekarang. Romawi itu kayak Amerika. Bayangin, kita merasa wah, padahal Mekah, Madinah itu kota kecil, nggak dianggap dulu. Tapi Rasul punya impian membawa sinar Islam ini masuk ke sana. Apa yang terjadi? Ternyata pada tahun 651 Masehi, kerajaan Persia, kerajaan terbesar kedua di dunia, takluk di tangan umat Muslim. Oleh siapa? Oleh Umar ibnu Khattab. Itu tahun 651 Masehi. Romawi, itu waktu itu berbondong-bondong pengen mengalahkan Romawi. Gagal terus sampai pada tahun 1453. Berapa tahun kemudian berarti? 800 tahun kemudian. Seorang putra terbaik dari Kekaisaran Utsmani, yaitu siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau juga punya mimpi waktu itu, karena dibangun. Rasul pernah ngomong nanti Romawi akan jatuh ke tangan umat Muslim. Semua sahabat-sahabat tabiin generasi penerus pengen membuktikan. Dan apa yang terjadi? Ternyata Konstantinopel, Romawi Timur, jatuh ke tangan Islam itu pada tahun 1453 Masehi. Subhanallah ya. Jadi semuanya dimulai dari mana? Sebuah impian. Harus punya impian, nggak boleh lemes. Jadi kalau kita lemes, kok biasa saja ya hidup saya ya, bisa jadi impian kita terlalu kecil. Jangan takut untuk bermimpi besar ya. Insya Allah bisa. Caranya bagaimana itu Allah nanti yang akan ngatur. Karena ingat tadi apa? Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Baik, yang kedua, tips yang kedua. Biasanya orang kalau sudah punya impian, sudah punya target, ya, semangat kan? Wah, semangat, dia melakukan itu. Biasanya dalam proses ikhtiar itu, proses actionnya itu, biasanya kita sering menghadapi rintangan, ya betul nggih? Tantangan, halangan, macam-macam pokoknya. Nggak seindah kenyataan pokoknya gitu ya. Dan itu sudah biasa. Maka kita harus punya satu keyakinan. Allah di surat yang pendek yang sering kita baca lah, insya Allah hafal semua nih di ruangan ini. Surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan 6. Ada yang tahu? Fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Loh, ini 2 kali disebut. Apa artinya? Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, titik. Ditambahi lagi, beserta kesulitan ada kemudahan, titik, sudah. Loh, ini yang ngendikan Allah loh ini. Allah itu Masya Allah, Tuhannya sayang dengan kita, punya yang namanya buku petunjuk, yaitu Al-Quran. Kita sudah diberitahu di situ bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, titik, sudah. Maka dari itu, dari ayat di atas jelas ya, bahwa ketika kita menghadapi dalam kehidupan ini pasti ada halangan, rintangan. Pasti setiap orang itu pasti pernah merasakan sedih ya? Pernah merasakan bahagia ya? Pernah merasakan kesusahan, pernah merasakan ya senang-senang gitu. Pasti itu 2 hal itu. Gak ada orang di muka bumi ini yang tidak pernah merasakan kesedihan dan kebahagiaan, gak ada itu. Ya. Maka jelas ketika nanti kita di mana kita menemukan kesulitan, maka yakinlah bahwa setelah kesulitan ini
akan ada apa tadi? Kemudahan. Bapak Ibu, panjenengan kalau misalkan ada hujan yang deras, angin badai semuanya, pasti setelah angin badai apa yang terjadi? Langitnya cerah nggih. Asik kan, langitnya cerah biasanya. Kok asik ya langit. Setiap kali ada badai pasti nanti langit akan cerah. Ya, artinya di beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, ini yang harus kita yakini kuat. Apa tadi? Yang pertama, miliki impian yang besar. Yang kedua, yakinlah beserta kesulitan ada kemudahan. Itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang terpenting, nanti ini yang terpenting sebenarnya, yaitu milikilah sikap seorang pemenang. Nanti yang bagaimana sikap seorang pemenang ini? Karena Rasul kita ngajarin ketika mau berperang, apapun perang itu mesti Rasul menyiapkan betul, merencanakan betul, ada strateginya betul, nggak main-main Rasul. Ya, artinya betul-betul dipersiapkan mental seorang pemenang. Ya, kenapa di perang Uhud ya, kita kan sempat pasukan Islam terpukul mundur, ya, sampai Rasul waktu itu kena hantaman giginya rompal gitu ya, seperti itu. Karena ternyata apa? Salah satunya ya nggak manut, yang di atas nggak manut. Sudah dibilangin nanti kamu diem di situ. Ternyata ketahuan ketika kaum Quraisynya sudah kelihatan kalah, mereka ikut, wah ini harta rampasan perang, akhirnya ikut turun di atas bukit itu. Padahal sama Rasul dikatakan nggak boleh, yang atas bukit nggak boleh turun. Tahu pasukan yang atas bukit turun, maka waktu itu Khalid bin Walid masih Quraisy yang masih di pihak musyrikin Mekah, itu langsung tahu, naik ke atas sudah. Akhirnya diseranglah balik. Ya, waktu itu sempat terpukul mundur. Bagaimana mental pemenang itu? Saya akan ambilkan dari Al-Quran ya, yang mana Allah melalui Rasulnya itu sudah memberikan guidance line, memberikan petunjuk ya. Jadi garis petunjuknya jelas agar kita benar-benar tidak salah langkah, tidak salah jalannya. Apa itu? Ketika kita menapaki kehidupan ini ada dua kunci utama. Dua kunci utama yang harus dipegang jika kita ingin sukses dunia akhirat. Kunci utama sebenarnya sederhana, yaitu apa? Sabar dan sholat. Benerin. Bahkan sabar dan sholat ini dua hal yang penting. Ini kata kunci ini nanti. Saya kalau membahas sabar dan sholat ini Masya Allah ya, dua hal yang penting yang merupakan kunci kita nanti bisa sukses di dunia dan di akhirat, ada dua ini. Bahkan Allah menyebut sabar dan sholat ini bersamaan dua-duanya di satu surat yang sama ya, dua kali dalam ayat yang berbeda, yaitu di surat Al-Baqarah ayat ke-45 dan Al-Baqarah ayat 153. Ini berarti saking pentingnya ini sabar dan sholat ya. Jadi anak-anakku, ketika kamu nanti misalkan menghadapi ujian, menghadapi tantangan kehidupan, jangan lupakan dua ini. Apa tadi? Sabar dan sholat ya. Oke, kita lihat di ayat ke Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Ini jelas sama kata-katanya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Cuman intinya adalah sabar dan sholat. Dilanjutkan ke Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ditambahi terakhir apa? Innallaha ma'as sabirin. Subhanallah. Ini petunjuk Allah yang paling
ya, paling begitu menenangkan ini. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya Allah, ya. Artinya ketika kita nanti dalam prosesnya, dalam proses mengejar kita mau mewujudkan impian-impian itu, maka tolong dua ini, ya, ini jangan sampai kita lupakan, yaitu sabar dan sholat. Yang menarik ini, saya mau lebih detail lah tentang sabar dan sholat. Saya coba agak detailkan. Yang pertama, satu tentang sabar. Sabar itu adalah kunci utama kesuksesan seseorang. Ya. Kenapa? Karena seorang hamba jika dia bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka jelas masalah-masalah yang akan dihadapinya itu akan terasa ringan. Ini kata kuncinya sabar. Nah, sekarang sabar itu bentuknya bagaimana? Kan mau dicelakakan orang gitu ya. Kemudian kita sabar, ya wis sudah wis gitu ya. Kita mau misalkan HP kita mau diambil orang, kemudian ya wis sabar aja wis gitu ya. Hilang. Atau misalnya kita gagal, kemudian kita ya sudahlah, mungkin hidup saya seperti ini. Apakah itu sabar? Nah, ternyata sabar ini menarik. Saya ambil dari jurnal psikologi UGM. Jadi ada mahasiswa UGM meneliti pada tahun 2011, membuat sebuah penelitian. Mereka mengambil sampel beberapa orang, ya, untuk ditanyain tentang sabar, disambungkan dengan psikologi, ya. Maka ternyata hasil penelitian menunjukkan ada 5. Ada berapa? 5. Ada 5 kategori sabar. Jadi orang yang dikatakan sabar, satu, orang yang mampu mengendalikan diri, ya, orang yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya, menahan keinginannya, orang yang mampu berpikir panjang, itu sabar. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, itu sabar. Ini dikatakan seperti ini di sini. Orang yang toleransi terhadap penundaan, misalkan udah janjian gitu ya. Nanti kita ternyata pihak yang sana ngomong, oh di cancel hari ini. Wah, kita udah siapkan semuanya. Ya. Akhirnya kita, wah, ada yang emosional. Kok nggak jadi sih gini. Nah, ternyata termasuk sabar toleransi terhadap penundaan. Oke, kalau ditunda sudah. Kita ya sudahlah, selesai. Itu nanti termasuk sabar dalam mengendalikan emosi. Kemudian yang kedua, sabar termasuk juga dalam ketabahan. Dalam apa? Ketabahan gitu. Ketabahan itu yaitu bertahan dalam keadaan sulit dengan tidak mengeluh. Jadi ketika kita bertahan dalam keadaan yang sulit, kemarin contohnya corona gitu ya, luar biasa corona. Kemudian ketabahan ini jadi nggak mengeluh, tetap kita bertahan, itu termasuk sabar. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa sabar itu gigih. Nah, ini bedanya ya. Orang sabar itu gigih, ulet, dan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Berarti orang yang berjuang keras ketika dia proses jalan, kemudian dia tetap berjuang keras, loh itu orangnya sabar, Pak. Itu masuk kategori sabar. Jadi orang sabar itu enggak hanya terima gini sudah selesai, enggak. Sabar termasuk ya berjuang keras tadi, ulet. Itu termasuk sabar. Kemudian yang keempat, sabar itu menerima kenyataan pahit dengan ikhlas dan bersyukur. Oh, Masya Allah ini ya. Ketika menghadapi pengalaman pahit, difitnah orang, tapi masih ya, dia masih ikhlas dan juga bersyukur. Subhanallah. Ini proses sabar itu yang keempat tadi ya. Maka dari itu ada 5 yang terakhir dikatakan bahwa sabar itu adalah sikap tenang, tidak terburu-buru. Panjenengan tenang ketika menghadapi informasi telepon, ya misalkan ada kadang sekarang ini ada hoax ya, ada penipuan di telepon, kemudian ibu anaknya
jatuh dari lantai 2, waduh bingung. Kalau orang sabar, oh iya gitu. Tenang dulu, karena biasanya orang kalau sudah panik masuk itu penipuan. Termasuk Bapak Ibu yang mungkin mengajar ke anak-anak kita itu nggih. Saya selalu katakan bahwa anak-anak kita ini anak-anak hebat. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju nggih? Bahwa anak-anak kita ini anak-anak hebat. Kenapa anak-anak kita anak-anak hebat? Karena kita yakin Allah di surat At-Tin ayat 4, ada yang tahu? Surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Subhanallah, ini Allah yang ngomong loh. Jadi putra-putri panjenengan itu adalah yang terbaik. Anak-anak kita didik yang ada masuk di sini, itulah anak-anak terbaik. Hebat-hebat mereka. Cuman hebatnya berbeda-beda. Ada yang pinter matematika, betul ya? Ada yang pinter matematika ya. Ada yang kalau dengar angka-angka langsung pusing, dia ada ya. Ada yang pinter bahasa Inggris, bener ya? Ada yang pinter bahasa Arab. Ada yang hafalan ngaji, langsung cepet. Satu hari bisa dapat 5 halaman, ya 10 halaman, cepet. Setiap anak berbeda-beda. Ada yang lihat gambar seperti ini, tulis pakai pensil 10 menit, nggak sampai 10 menit langsung jadi gambarnya. Ada. Itulah anak-anak kita, anak-anak hebat. Ya. Jadi kita harus nanti setiap orang nggak bisa sama. Ada anak yang senang olahraga, isinya sepak bola terus ya, bener ya. Ada yang nggak itu? Ada yang senang sepak bola, ada yang voli cukup pinter semua olahraga bisa. Ya karena dia hebat di kinestetik itu namanya, di olahraga dia hebat. Nanti ada itu kalau pembahasannya ada 8 kehebatan anak kita. Ya, ada 8 kehebatan anak kita ditemukan. Yang terbaru ada 9 ketambahan 1, yaitu kecerdasan eksistensial alias dia seneng belajar ke arah-arah yang spiritual. Ya. Artinya, Pak, anak saya kok seneng ngaji ya? Di saat teman-temannya itu main-main, anak saya kok seneng ngaji ya? Kemudian sering mikir gini, aku besok pengen membuat orang tuaku bisa masuk surga. Aku besok pengen gini, itu ada yang gitu. Itu dia sudah berpikir secara spiritual. Itu cerdas itu. Kalau sudah hebatnya ketemu di situ, maka kita tinggal mengasahnya saja. Maka jangan kaget, Umar bin Khattab itu karakternya keras tegas. Abu Bakar karakternya bijaksana, gampang nangis. Ya. Utsman bin Affan itu karakternya adalah orang yang dermawan, termasuk nanti Abdurrahman bin Auf. Ali bin Abi Thalib itu orang yang cerdas, yang berpikir, langsung nanti gini. Rasul merangkum keempat sahabatnya dan sahabat-sahabat yang lain punya kelebihan masing-masing. Subhanallah ya. Jadi kalau misalkan dalam satu tim kita, bapak-bapak mungkin yang di organisasi kan beda-beda Bang. Ini kemampuannya apa? Itu kalau dirangkul jadi satu, hebat itu nanti. Ya, saya kebetulan juga diamanai jadi ketua ranting. Ya, jadi dari ketua ranting tim saya ya macam-macam itu buahnya itu. Tapi akhirnya kita cari, ayo yang ini bagian ini. Ada kehebatannya masing-masing. Maka dari itu anak-anakku semua juga cari kehebatanmu apa, itu PR-nya itu ya. Dan nanti ditambahi dengan ini, tambah harus sabar ketika menghadapi tantangan hidupnya itu. Misalkan kalau anak-anak biasanya apa? Kalau ulangan ya, pernah nggak ngalamin gini? Besok ulangan, malamnya belajar, sudah yakin bisa, paginya blank, hilang semua. Pernah nggak? Pernah ya. Sering. Sering. Kayak saya itu ya. Ya. Kenapa seperti itu? Bisa jadi ya. Itu karena kita nervous itu. Bisa jadi juga gerakanmu salah. Saya kemarin ikut acara, ini menarik, hubungan antara gerak tubuh seseorang dengan perasaan, Pak.
Ketika seseorang tanpa sadar, non sewu, tanpa sadar, panjenengan gerakannya gerakan orang-orang lemes, orang-orang loyo, maka tanpa sadar emosi panjenengan perasaannya jadi loyo. Ya, tetapi panjenengan gerakannya gerakan semangat, wah seperti ini semangat gitu ya, maka tanpa sadar panjenengan juga akan semangat nanti. Sekarang tangannya diangkat ke atas gini, mengepal, semuanya ikut, ayo semua boleh terlibat. Nah gini, mengepal nggih, kemudian dagu ke atas, senyum, yes gini ya, senyum gitu aja, enggak, tetap gerakannya tetap seperti ini. Coba tetap senyum, coba rasakan sedih, bisa nggak? Coba. Bisa nggak sedih? Nggak bisa, nih, sulit. Kenapa? Karena nggak ada orang sedih gayanya gini, saya sedih, nggak ada. Maka dari itu kadang-kadang tanpa sadar kita gerakan orang-orang yang nervous, takut, ya. Maka yang terjadi ya keluarlah emosi kita jadi takut seperti itu. Coba sekarang, Bapak Ibu coba sekarang. Adik-adik juga boleh ikut anak-anak ya. Coba menunduk semua, menunduk semua. Tanpa senyum ya, tanpa senyum. Nah, senyum bukan ya. Oke, gerakannya orang sedih aja, gerakannya orang sedih. Coba menunduk. Coba rasakan bahagia, bisa nggak? Nah, itu bisa jadi kenapa kita lemes padahal diri kita sudah semangat, tapi kok bisa jadi lemes cepat? Kenapa? Karena gerakan kita bisa jadi salah. Besok ya anak-anakku ketika ulangan, tolong gerakanmu jangan gerakan orang-orang yang gagal. Contoh gerakan orang gagal begini ya. Kalau dalam kelas, ini kenapa saya sering amati Pak ya. Anak-anak itu kalau ulangan ya, tangannya biasanya gini. Wah, gini. Posisinya enak gini. Wah, sambil begini ngerjain soal ya. Kemudian ketika nggak bisa, itu biasanya keluar kata-kata ajaib. Misalnya nggak bisa, aduh, angel, pegang kepala biasanya, gini, ya. Kata-katanya sudah ngomong, oh susah, tapi ambil gerakannya pegang kepala, ya. Atau kadang-kadang yang keluar kata-kata lagi, yang ngomong gini, aduh mati, hati-hati. Kata-kata, gerakan tubuh kita itu mempengaruhi perasaan kita. Saya kemarin merubah ke anak-anak juga. Saya rubah. Ketika kamu nggak iso ngerjain soal, keluarkan kata-kata yang positif. Ayo, bisa nggak? Ketika nggak ketemu soal, tapi tetap kata-kata positif. Coba nanti pas ulangan coba begini. Ketika ngerjain nggak ketemu jawabannya, langsung kata-katanya gini, yes. Gerakannya gitu, yes. Temannya tanya, iso nggak? Enggak. Gitu. Tapi yang penting gerakannya. Kenapa? Gerakan kita mempengaruhi apa ya? Perasaan kita, gitu. Lah perasaan ini kuncinya utama. Ketika perasaan seseorang itu berubah negatif, maka tindakannya nanti negatif. Ketika tindakannya negatif, maka hasilnya negatif. Ketika hasilnya negatif, maka nasibnya juga negatif nanti. Karena awalnya itu perasaan. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu kalau tadi pembahasan tentang sabar, ada berapa kategori tadi? Ada 5. Yang pertama apa? Pengendalian diri. Yang kedua apa? Ketabahan. Yang ketiga apa? Kegigihan. Yang keempat apa? Menerima kenyataan. Ya, yang terakhir tidak terburu-buru, alias tenang. Ya. Terus bagaimana dengan sholat? Nah ini penting. Sholat itu adalah sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam An-Nawawi dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa sholat merupakan benteng jitu kita dari perbuatan keji, yaitu perbuatan yang mungkar. Jadi sholat itu menjaga kita di situ, ya. Maka dari itu sholat ini merupakan hubungan kita langsung dengan Allah. Maka ketika seseorang hambanya itu mengeluh, ya Allah mudahkanlah, ya Allah mudahkanlah, ya Allah saya itu setiap ulangan matematika saya itu selalu remedi, ya Allah tolong ya Allah, sekali ini saya nggak remedi ya Allah, gitu ya. Itu nanti kalau kita udah yakin gitu sama Allah dibukakan itu ya. Nah maka dari itu doa, ketika seseorang berdoa maka itu langsung sambungannya ke Allah. Maka dari itu disitulah yakin kita pertolongan Allah akan semakin dekat pada kita. Maka dari itu inilah pentingnya kita menjaga sabar kita, menjaga sholat kita, ya terutama memang kita harus berani di awal tadi.
Dimulai dari apa tadi? Berani bermimpi besar. Itu kata kuncinya. Ya. Maka dari itu inilah yang kita kuatkan ya ke diri kita, anak-anak kita ya, bahwa insya Allah ketika kita tuliskan impian itu ya, kita tuliskan target-target cita-cita kita dan kita yakin bismillah, maka semua itu bisa akan jadi kenyataan insya Allah. Pengen jadi orang sukses, angkat tangan. Oh, semuanya ya. Oh, Bapak ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sekarang saya pengen tes dulu. Orang sukses itu biasanya energinya harus antusias, betul ya? Nah, saya mau tanya sekarang. Saya pengen tes dulu. Saya boleh konsentrasi, saya pengen tes konsentrasi bapak-bapak sama ibu-ibu semuanya di sini, sama anak-anak semuanya. Kalau saya ngomong satu, maka tepuk dada kita begini. Dua, tangannya mengepal. Wah, ini gerakan positif semua ini, gerak mengepal. Yang ketiga, tangannya begini. Tiga, begini. Menunjuk ke atas. Ya, gimana tadi? Satu, dua, tiga. Oke, tiga. Ayo, tiga gini, ayo. Tiga, dua, satu. Oke ya, tes. Sekarang kita kasih power, kita kasih semangat, power. Kalau saya ngomong kata-kata begini, siapa mau sukses, maka jawaban kita begini, saya mau, harus bisa, pasti bisa. Tentunya dengan ridho Allah ya, tentunya itu. Oke, masih ingat tadi kalau saya ngomong siapa mau sukses, harus bisa, pasti bisa ya. Oke, siap. Saya pengen sekarang semua punggungnya diluruskan dulu. Yuk, kita akan semangat hari ini. Kita tutup dengan semangat ini. Siapa mau sukses? Saya mau, harus bisa, pasti bisa. Masya Allah ya. Ini nanti semua impiannya tercapai semuanya. Amin ya. Harus yakin pokoknya. Jadi ketika nanti lemes, rubah gerakannya. Saya sering seperti itu. Ketika saya ngisi di acara 500 orang, 600 orang, kadang-kadang grogi ya ada, pasti itulah. Ya, manusiawi grogi itu. Saya biasa rubah dengan gerakan. Saya biasa kan, saya mau, harus bisa, pasti bisa. Bismillah. Oh, udah wis. Habis itu pegang mic, lupa sudah, hilang semua. Ya, maka itulah merubah dengan gerakan kita. Tetap agar apa sih? Agar kita tetap semangat, agar kita tetap antusias. Karena Rasul kita pun juga sangat antusias. Rasul nggak pernah setengah-setengah ya, totalitas luar biasa. Maka contoh di bulan Rabiul Awal ini, contoh yang terbaik, uswatun hasanah kita tetap ya Nabi Muhammad SAW. Banjar Tuban, masya Allah ya, semangatnya sudah hebat-hebat semua di sini ya, masya Allah ya. Insya Allah apa yang kita diskusikan hari ini, kita pelajari hari ini sebagai tadi dari Bapak Pimpinan Cabang ya, ilmu itu diamalkan. Maka nanti apapun itu ketika kita amalkan, insya Allah ya ada berkah di situ. Dan ingat satu, ketika kita sudah mulai agak pesimis, kita sudah mulai tidak yakin, maka ingat satu, ana idadzoni abdibi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Allah ngomong seperti itu ya. Itu kalau orang barat bahasanya keren, the law of attraction ya. Orang membayangkan positif maka keluar positif semuanya. Itu mereka banyak itu di video-video. Kalau kita tidak, karena mereka menampilkan Allah. Mereka berpikir ini alam semesta. Saya membayangkan saya hebat ya, saya jadi hebat. Tapi kalau kita tidak, semua itu karena izinnya Allah ya. Kalau kita seperti itu, tetap karena satu, ana idadzoni abdi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maka mulai hari ini bismillah kita yakinkan bahwa kita akan berprasangka positif apapun kejadiannya. Siap Pak? Siap nggih Bapak Ibu, anak-anakku ya? Alhamdulillah ya. Maka kita siapkan semuanya, insyaallah berkah semuanya, insyaallah bermanfaat materi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.